Oke, kita lanjutkan ya. Sudah di pembahasan soal yang part kedua ya. Ketiga deh, yang bagian ketiga yang membahas tentang soal sebab akibat ya. Kita cek dulu soalnya. Di sini dikatakan bahwa atom Cl itu kan lebih reaktif dibandingkan karbon. Memang kalau kita lihat dari tabel periodik ya, namanya Cl itu kan dekat dengan golongan 8. Jadi elektronegativitasnya itu lebih tinggi daripada dengan C. Ya, sehingga elektron itu pada atom C akan tertarik kepada Cl. Kenapa? Karena Cl itu lebih elektronegatif dibandingkan dengan C, sehingga lebih reaktif dan menarik elektron pada atom C. Benar nih ya. Artinya jawabannya yang A ya. Yang A itu berarti pernyataan benar, sebabnya benar dan saling berhubungan. Kemudian yang nomor 36 ya, jika kita naik ke bukit ya dengan suhu di bawah 100 ya sudah dapat mendidihkan air. Semakin tinggi satu tempat maka suhunya akan semakin tinggi ya. Semakin tinggi suatu tempat ya, berarti kalau semakin tinggi. Oke, perhatikan di sini. Jika kita naik ke bukit dengan suhu di bawah 100 sudah bisa mendidihkan air, betul. Ya kan? Suhu di bawah 100 kita sudah bisa mendidihkan air. Tapi pertanyaannya, apakah semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya akan semakin tinggi? Tentu bukan ya. Kalau tempatnya semakin tinggi, maka tekanannya turun. Ketika tekanan turun, maka T juga akan turun. Itu penyebabnya. Ya. Sehingga apa? Yang pernyataannya benar, kita cek ya di sini. Ya, pernyataan benar tapi alasannya salah. Maka jawabannya C. Pernyataannya benar nih. Tapi alasannya dia bukan ini. Kalau semakin tinggi satu tempat, ternyata bukan ya. Semakin tinggi satu tempat itu tekanannya turun. Nah, ketika tekanan turun, maka suhu juga akan turun. Kemudian metuna memiliki panjang ikatan yang lebih pendek dibandingkan metana. Ya, ingat metuna itu berarti apa sih? Una kan alkuna itu rangkap 3. Sementara metana itu rangkap 1. Kalau rangkap 1 pasti lebih panjang. Kalau rangkap 3 itu karena apa? Di sini itu ada energi ikatan. Energi ikatan metuna itu lebih kuat. Kenapa? Karena dia ada 3. Jadi semakin banyak rangkapnya, maka tarikannya semakin kuat. Kalau semakin kuat tarikannya, dia semakin dekat. Kalau semakin dekat, maka jaraknya atau panjang ikatannya semakin sedikit. Gitu ya. Ini C kan. Ini H, ini metuna. Kalau metananya, kalau si metana itu berarti kan ini H3C. Nah, ingat perhatikan di sini, ini cuma 1, sehingga Pak jaraknya pasti jauh. Ini ada 3, maka jaraknya akan dekat. Itu ya alasannya, karena ada energi ikatan. Betul ya yang A. Kemudian senyawa NH4 dapat menghantarkan listrik jika dimasukkan ke dalam air. Ya, sebabnya apa? Senyawa non-elektrolit dapat mengionisasi. Nah, ini salah semua ya. NH4 itu kan non-elektrolit. Nggak mungkin dia dapat menghantarkan listrik. Alasannya juga salah. Non-elektrolit itu nggak bisa mengionisasi. Yang elektrolit baru bisa mengionisasi. Maka jawabannya adalah yang E. Kenapa? Karena pernyataan salah, kemudian alasannya juga salah. Kemudian yang nomor 39. Ya, nomor 39 itu besi yang dilapisi cat lebih tahan terhadap karat. Karat cat dapat mencegah interaksi antara Fe dan O sehingga tidak terjadi proses reduksi. Ya, pernyataannya benar, tapi alasannya salah. Yang benar itulah proses oksidasi, bukan proses reduksi. Maka jawabannya yang C. Ya, yang benar itu proses oksidasi. Oke, yang ini pernyataan ya. Sekarang kita cek nomor ini selanjutnya adalah kalau ada K2, iya. Ada K2 C ke O3. Artinya K-nya ada 2, C-nya ada 1, O-nya ada 3. Perhatikan di sini pernyataan yang pertama. 1 atom K salah. Pernyataan ada 2 atom K benar. 4 atom C salah. Ya, pernyataan nomor 3, 2 atom K benar, 2 atom C salah. Maka jawabannya pasti yang ini yang 4, 2 atom K, 1
atom C dan 3 atom O. Benar, maka jawabannya adalah yang D. Yang D itu apa? Ketika nomor atau pernyataan 4 saja yang benar. Nah, berikut hibridisasinya ya. Oke, bentuk hibridisasi tetahedron ya, atau tetahedral. Nah, ini kalian harus menguasai ya bentuk-bentuk hibridisasi ya. Sebetulnya ini berangkatnya adalah dari, kalau kalian masih ingat tentang ikatan kimia ya, nanti ada struktur Lewis ya. Nah, ikatan kimia ada struktur Lewis. Jadi kalau misalkan tetahedron ya atau tetahedral itu kan AX4 ya. Jadi kalau tetahedral ini itu kan AX4. Apa sih maksudnya AX4 ya? AX4 berarti atom pusatnya di sini tidak memiliki PeB ya. Sehingga apa? Kalau tidak memiliki PeB, dia kebetulan sp3 ya. Maka benar nih. Kemudian kalau oktahedral. Ya, oktahedral itu ya AX6. Ya, AX6. Kalau AX6 berarti dia apa? sp3 D2, bukan D1, maka salah yang pernyataan kedua. Kemudian bentuk T ya, bentuk T apa? Bentuk T itu berarti apa? AX3E2 kan, bentuk T itu kan AX2. Ya, bentuk T itu bentuk T itu AX3E2, sorry, AX3E2 kan? Ya, AX3E2. Nah, AX3E2 ini kalau misalkan kita buatlah sp3d. sp3d. Nah, ini benar. sp3d ini benar, nomor 3. Berarti 1 dan 3 benar. Nah, nomor 4 ini bentuk V. Nah, bentuk V itu adalah sp3. Ini ya, ini adalah sp3. Berarti dia salah. Maka 1 dan 3 adalah yang B. Ya, jawabannya 1 dan 3 adalah B ya. Coba kita cek. 1 dan 3 yang B ya. Oke, perhatikan. Ada reaksi kesetimbangan ya. Oke, reaksi kesetimbangan di sini perhatikan 2SO3, 2SO2. Sebentar ya, agak sepertinya ada sedikit error. Oke. Dah ya. Jadi ini perhatikan di sini reaksi kesetimbangannya ya. Nah, di sini pernyataan pertama, jika volume diperbesar, reaksi bergeser ke kanan. Sini ya. Ketika volume diperbesar, reaksi bergeser ke jumlah koefisien yang paling banyak. Ya kan? Di sini tuh kan 3 koefisiennya. Di sini cuma ada 2. Berarti dia bergesernya ke kanan. Benar berarti nomor 1 ini. Jika tekanan diperbesar, maka reaksi bergeser ke kanan. Tekanan diperbesar. Kalau tekanan diperbesar, maka volumenya jadi gimana? Mengecil kan? Kalau volume mengecil harusnya bergesernya ke kiri, bukan ke kanan. Salah. Penambahan katalisator betul ya, ada katalis berarti mempercepat kesetimbangan. Semua pernyataan benar jelas bukan ya, karena ada yang salah. Maka jawabannya 1 dan 3, yaitu yang B. Bagian dari metode ilmiah ya hipotesis, analisis data, kesimpulan ya. Kalau pendekatan mantan ya bukan ya. Salah itu. Oh, mantan kok dideketin ya, nggak boleh. Oke, nomor 4 merupakan nomor 1 ya. Ini merupakan reaksi redoks. Betul. Cek aja biloxnya ya. Ketika dia mengalami bilox, ada bilangan perubahan bilangan oksidasi, maka dia merupakan reaksi redoks. Jadi ada reduksi dan oksidasi. Ini betul. Ya, kemudian yang nomor 2, H2SO4.
Oh, kita bikin dulu deh. Kita bikin reaksinya. Ya, kita bikin reaksinya dulu. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buat dulu reaksinya. Ya. Setelah nanti ditulis reaksinya, kalian tentukan biloxnya ya. Menentukan biloxnya. Tentu masih ingat ya penentuan bilox ya. Tentu masih ingat. Oke. Nah, oke, kita tentukan biloxnya. Yang pertama Cl. Ya, Cl2 itu kan masuk atom bebas, maka biloxnya adalah 0. Kemudian di sini O2 berarti kan negatif 4 ya. Negatif 4. Negatif 4 berarti di sini plus 4. Ini juga 0 ya. Kemudian di sini itu kan ada HCl ya. 2 HCl berarti ada Cl- ya. Maka di sini Cl-nya itu adalah di sini negatif 1 ya. Kan Cl-. Kemudian di sini H2SO4 juga menjadi plus 6 ya. Nah, sehingga Pak, kalau kita perhatikan ya, pernyataan pertama merupakan reaksi betul reaksi redoks. Kenapa? Karena ada lewat lagi. Karena di sini kalau kita perhatikan ya, jauh sekali. Bentar. Kelewatan banyak sekali nih. Memang susah kalau di ini ya. Kelewatan. Nah, ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, dari sini menuju ke sini kan. Nah, ini dari sini menuju ke sini itu kan berarti ada perubahan bilox. Sama ini menuju ke sini juga sama. Maka dia betul. Kemudian 2, H2SO4 mengalami reduksi. Ya, H2SO4 mengalami reduksi. Benarkah dia mengalami reduksi? Oksidasi ini karena biloxnya naik, berarti bukan. SO2 mengalami oksidasi. Ya, betul. Ya, betul. Kemudian bukan merupakan salah ya. Maka jawabannya yang benar adalah 1 dan 3. Maka jawabannya B. Oke, cukup sekian ya yang soal yang ini. Semoga dipahami. Kalau nggak paham boleh tanyakan di grup. Terima kasih.